Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genio IT. Ya, seperti biasa, saya akan bahas indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan kemarin. Dan saya juga berikan lagi menu buy close di grup umum juga, saya berikan hari ini juga ya. Biasanya saya selang-seling, tapi hari ini saya berikan lagi deh buat teman-teman di grup umum. Kalau di grup rekomend tiap hari pasti ada rekomendasi ya. Ya begitu ya. Oke, kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Nanti kita mau bahas menu buy close beserta saham-saham yang request teman-teman. Yang mau join grup, link ada di deskripsi ya. Pemahaman saham mau join silakan. Link ada di bawah. Itu grup Telegram mau join silakan. Indeks kita sudah bilang dia akan naik ya. Hari ini dia akan naik dan terbukti dia masih bisa naik. Apakah masih bisa naik? Kalau saya lihat indeks kita masih ada potensi dia ngetes lagi 7180 sampai 7200 ya. Ya, 7200 itu titik krusial. Kalau kepantok lagi dia turun lagi ke 7140 sampai 71 7100-an ya. Maksimal 7080 biasanya dia akan retest ke sana. Itu 7200 masih ada potensi untuk ke sana. Untuk indeks kita. Oke, langsung cepat saja kita bahas. Kemarin saya memberikan menu buy close ini Raffi ya. Ini Raffi. Ini saya juga share di grup umum video kemarin, coba teman-teman yang pengen mau buktikan apakah saya ada share itu video kemarin ya. Saya juga bahas kemarin Raffinya. Raffi ini tanggal 22 Agustus ya, kemarin kita beli di 230 ya. Ini jelas info buy 230, targetnya begini. Ya kita lihat hari ini Raffinya seperti apa. Ini menu buy close yang saya share kemarin di grup umum maupun di grup rekom. Ya, saya coba lihat Raffinya. Ya, kita coba cek lah Raffinya. Naik lumayan ya, walaupun hari ini turun, yang penting kita sudah cuan ya. 230 kita hitung di sini. Naik hari ini sampai 8% lebih. Ya, 28. Ini saya hitung 250, dia naik sampai 252 ya. Ya, Anda jual di 250 saja sudah hampir 9%, 8% lebih. Ya, kalau Anda nggak jualannya itu saya nggak tahu targetnya mau berapa puluh persen ya. Yang penting ini sudah cuan, sudah lebih dari cukup. Beli kemarin, jual hari ini, cuannya lebih dari 8% lebih. Ya, sudah lebih dari cukup. Ya, lalu eh, kemarin juga saya infokan di grup eh, ini enggak ini hari ini ya. Ini rekomendasi hari ini, menu pagi ya. Menu pagi di grup rekomendasi ini jam 92:02 jam tanggal 23 Agustus saya infokan suruh buy tool di 136. Kita lihat toolnya sebentar ya. Kita lihat toolnya naik atau enggak ya. Kita lihat toolnya. Kita cek toolnya. Ya, naik lumayan ya, Bos. 136 kita beli itu pasti dapat. Naik sampai ya cuan lebih dari 6%, ya 5-6% pasti dapat. Itu tool, itu scalping hari ini ya. Scalping pagi hari ini kita sudah cuan 5-6% juga ya. Beli pagi, jualnya nggak sampai 30 menit atau 1 jam kita sudah cuan 5-6% ya. Itu trading tidak perlu waktu lama-lama sebenarnya. Itu menu pagi ya. Lalu ini menu serokan kemarin yang saya infokan nih. Pada saat IHSG turun, yang saya infokan suruh beli Pigas, cuma Pigas. Kemarin saya infokan yang serok cuma Pigas ya. Pigas boleh buy di ini dan terbukti dia sudah turun lebih dari area buy saya ya. 1680 itu pembelian maksimal ya. Dia sempat turun sampai 1665 kalau nggak salah kemarin. Ya closing di 1680. Harusnya dapat dong ya. Ini saya share-nya jam 9.54 sebelum bigasnya merah. Saya udah infokan. Kemungkinan dia merah karena dia mengikuti IHSG. Nah, IHSG koreksi sehat. Ya kita cari dong saham-saham yang langsung terkoneksi sama indeks kita. Ini area-area targetnya ya. Ini seperti itu. Kita coba lihat bigas ya. Kita coba lihat bigas hari ini naiknya sampai berapa. Dan kenapa saya bisa suruh buy bigas? Itu ada analisanya dan itu saya akan ajarkan di online class ya. Itu saya akan bongkar di online class. Kenapa saya berani suruh ambil 3 saat turun? Ya, 16 dia turun kemarin sampai 1665 nih. Ya, satu anggap saja Anda udah deh, anggap saja di 1680 deh rata-rata kalian. Naiknya sampai ya Anda sudah cuan lebih dari 8%. Ya, 7% 8% Anda dapat ya. Beli kemarin jual hari ini lebih dari 7%. Yaitu analisnya saya ajarkan. Kenapa saya berani suruh ambil Pigas? Yaitu analisa akan saya bongkar. Ya, jadi teman-teman yang ikut online class nanti itu akan diajarkan ODT dan swing. Ya, nah ini saya sedikit sedikit ini saya sedikit promo ya bentar. Saya sedikit promo dulu deh. Bentar ya, bentar. Promo kelas dulu ya. Ini udah lama nggak promo.
ini ya kelas saya nanti tanggal 2 sampai 3 September. Mau ikut silakan. Ini sudah tidak sampai 2 minggu lagi. Slot tidak lebih dari 20 member lagi ya. Silakan mau join. Biaya kelas 975.000. Ini yang akan saya ajarkan. Mau swing, Anda akan saya bongkar analisa. Mau ODT itu trading harian. harian. Ya kenapa boleh buy di sini, buy di sini. Itu lebih bisa Anda tradingnya nanti diajarkan juga. Golden Cross, buy on weakness, buy on breakout, screening saham itu yang penting itu nanti kita juga ajarkan. Nah, support resisten itu akan kita ajarkan juga. Ini cara pembelajaran trade-nya akan saya bongkar juga. Money management pastinya bandarmologi dan terakhir psikologis ya. Psikologis saya lupa tulis di sini tapi akan saya ajarkan juga. Dan semua akan direcord, direkam. Jadi teman-teman yang nggak sempet ikut kelasnya atau ada urusan lain nggak apa-apa, itu akan direkam full dengan para pemaparan materinya sampai tanya jawabnya ya. Itu akan saya rekam full dan dibagikan ke semua member kelas dan bukan hanya cuma 2 hari ini saya lepas, saya akan dampingi teman-teman sampai mahir trading di saham nanti di via live Zoom ataupun di grup khusus online kelas itu ada grup khusus nanti akan saya kasih linknya bagi teman-teman yang sudah daftar online kelas ya. Jadi biaya kelasnya ini waktu tidak lebih dari 2 minggu lagi, silakan. Slot juga tidak lebih dari 20 member lagi. Ya mau join silakan. Kalau tidak mau ikut kelas saya, yang penting Anda bisa analisa ya, it's okay. Kalau Anda trading saham nggak ngerti apa-apa, oh itu sama saja bunuh diri, bahaya ya. Jangan sampai mainnya gambling, ini bukan judi ya. Oke, hari ini saya berikan menu buy close penin. Kita langsung bahas saja peninnya. Ya, ini saya juga share di grup umum, di grup Rekom, ya, suruh beli di closing. Closing 1125. Ya, targetnya berapa? Target saya terdekatnya di, bentar saya ikut dulu, 1125 boleh dijual 1150 boleh. 1150 1580 itu boleh area TP pertama. Kalau bisa break 1200 itu lanjut bisa ke 1240 sampai 1280 ya. Begitu saja. Jadi kalau sudah cuan ya silakan dilepas. Eh, area stop lossnya bisa di bawah 1100 lah kalau nggak mau terlalu jauh ya. Ya kalau mau agak jauh di 1050 ya. Kalau masih bertahan di 1050 Penin masih sangat uptrend. Apalagi masih bertahan di 1100 Penin masih sangat oke. Masih sangat uptrend ya. Dia mantul di 1100 itu cukup menarik buat saya ya untuk Peninnya. Ya semoga besok bisa menghasilkan cuan ya. Puji Tuhan semoga seperti itu. Lanjut kita bahas saham-saham yang di request dari teman-teman. Pertama Asia. Ya saya cepat saja lah ya. Ada urusan soalnya. Wah ini gorengan ya. Jadi dia di sideways di bawah. Support saya sudah bilang 210 itu cukup kuat. Ya sekarang supportnya ada di 216, resisten ada di 230 sampai 238 ya. Posisinya lagi sideways di area bawah, lanjut land. Land downtrend ya, sudah confirm downtrend nih, hati-hati. Sudah confirm downtrend karena jebol area support kuat di 120-nya. Ya, semoga masih bisa mantul lagi. Besok kalau nggak bisa mantul, dia akan turun ke 116 sampai 114. Ini posisinya sudah downtrend ya. Resist sekarang terdekat di 122 sampai 126. Posisinya lagi downtrend. Atau semoga bisa mantul ya. Kalau nggak mantul, dia akan turun lagi ya. Apalagi sekarang 120-nya sudah jebol saat closing ya. Untuk lain hati-hati. Lanjut ke Asri. Asri masih ya masih belum jelek ya. Dia masih sideways di persimpangan. Mantul di 170-nya resisten sekarang di 17 terdekat 176 sampai 180 itu resisten cukup kuat dari Asri. Posisinya lagi di persimpangan tuh Asri. Lanjut ke Saratoga SRTG. Saratoga Investama Sedaya. Oke, posisinya juga lagi di persimpangan. Support kuat tidak boleh jebol lebih dari 2450, 2480 itu support kuat. Apalagi bertahan di 2500 itu lebih oke. Resisten terdekat di 2550 sampai 2600 itu resisten cukup kuat untuk STG. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke BBYB. BBYB sudah mulai jelek ya, sudah mulai jelek karena supportnya juga jebol. Support pertama di 1220-nya jebol, sekarang 1200-nya kau jebol lagi. Hati-hati, apalagi sampai jebol 1180 itu bisa balik arah jadi downtrend. Bisa turun ke 1130, apalagi kalau sampai jebol 1130 itu jelas sudah konfirmasi downtrend ya. Ini hati-hati, ini sudah mulai menukik turun, hari ini diguyur ya, hati-hati untuk BBYB, posisinya lagi downtrend. Tapi kalau teman-teman
memang mau serok ya beli aja sekalian di bawah nantinya ya. Kalau saya sih begitu ya. Ya untuk sekarang jangan dulu. Ini nanggung sekali, arahnya belum jelas nih apakah dia mau naik lagi atau turun lagi. Karena ini arahnya benar-benar sangat-sangat di persimpangan ya. Ini sudah persimpangan bawah, hati-hati. Jadi ada support 1180, kau jebol dia akan turun ke 1130. Kau jebol lagi ya udah konfirmasi turun bisa jebol lebih dari 1000. Kalau saya lihat kau sampai jebol 1130-nya ya. Kalau bisa mantul dia akan retest ke 1230 maksimal ke 1300 itu resisten cukup kuat untuk BBYB. Posisinya sudah kurang oke karena sudah area sideways di area bawah. Ya persimpangan sudah persimpangan bawah. Lanjut ke ini apa BC nggak ada BC bos. Nggak ada lewat ini salah tulis mungkin. Lanjut ke Degik. Degik eh sudah patah lagi di persimpangan ya, lagi di persimpangan. Kemarin saya sudah TP nih, kemarin saya sudah infokan buy, tapi sudah cuan lebih dari cukup lah, 10% lebih. Sekarang area persimpangan, hati-hati kalau sampai jebol 110 itu bisa balik arah jadi turun. Tapi kalau masih bertahan di 100, 110, 112 masih ada potensi naik lagi ke 116 maksimal 120 itu resist cukup kuat untuk DGIG ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk DGIG. Lanjut ke bentar, lanjut ke friend. Ya, ini saham drama ya. Sudah saya bilang ini saham drama. Jadi ya kalau Anda berani beli ya harus siap di drama-drama begini ya. Em, Masih ada resist cukup kuat ya. Kalau saya lihat resist cukup kuat di 105 ya. Paling tidak dia sekarang sudah harus di atas 100 sih lebih oke. 105 itu resist cukup kuat. Support sekarang ada di 95 sampai 93 lah. Itu support 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 cukup kuat untuk frame. Posisinya lagi di persimpangan lah ya. Ini persimpangan sudah persimpangan agak bawah, cuma ada potensi untuk kembali rebound ya. Ada potensinya kembali naik ya. Semoga bisa break 105 itu lebih menarik untuk friend. Lanjut ke IP. IP posisinya juga lagi di persimpangan kurang oke ya. Belum uptrend, belum downtrend. Kalau dia mau uptrend dia harus jebol di atas 270. Kalau dia downtrend dia akan jebol di bawah 250. Ya itu untuk IP. Posisinya lagi di persimpangan untuk IP. Lanjut ke jadi support 250, resist 270 untuk IP. Lanjut ke tool ya. Tool ini tadi kita scalpingan ya. Lumayan nih dapatnya menu pagi ya ini. Posisinya lagi di sideway, ya, sideway. Support sekarang ada di 135, resisten ada di 142, maksimal 150 ya untuk tool. Posisinya lagi sideway ya. Secara data belum terlalu gimana bisa dibaca, tapi jelas ini lagi sideway di area-area ya, dibilang bawah enggak, dibilang uptrend juga enggak. Lagi di sideway lah untuk tool. Lanjut ke base. Oh, mungkin dia tadi tulisnya base. Base lagi sideways di persimpangan juga. Ini agak krusial ya. Ada titik krusial di 236. Kalau jebol hati-hati bisa balik arah, bisa turun lebih dari 210. Ya, kalau sampai 236-nya jebol, ya, kalau sampai 236 jebol dia akan turun ke 210 itu resist support cukup kuat. Tapi kalau bisa mantul 236-nya kemungkinan akan rebound ke 252 sampai 260-an lah ya. Ini posisinya lagi di persimpangan ya. Belum uptrend maupun belum downtrend untuk best. Lanjut ke KRYA, KRYA bentar. Karya bangun bangun karya berprestasi. Oke, masih uptrend nih. Ya, apalagi bertahan di 210-nya oke, ada resisten cukup kuat 230 ya. Support 210 sampai 200, resist 230 sampai 236 lah ya untuk KRYA. Masih oke, masih uptrend. Lanjut ke Adro. Adro oke nih, kembali oke ya. Ada resisten terdekat kalau bisa jebol 3.400 itu oke untuk Adro ya. Resist kuat di 3.400, support ada di 3, kita lihat dulu. 3.250 sampai 3.300. Ya posisinya masih oke, masih di atas ya, masih oke. Dia sudah naik lagi untuk Adro, masih oke. Lanjut ke Harum. Harum masih di persimpangan bawah ya, masih di persimpangan bawah. Ada support cukup kuat yang menopang dia tadi di 1580-nya cukup kuat.
sampai 1630 itu support cukup kuat untuk harum, resisten ada di 1700 sampai 1750. Kalau dia mau bisa break di 1750 itu cukup menarik untuk harum, dia bisa balik arah eh, uptrend tapi belum konfirmasi ya, jelas ini lagi sideways di persimpangan bawah untuk harum, tapi akan lebih oke kalau bisa break 1750-nya itu lebih oke untuk harum. Lanjut terakhir MPPA. MPPA ada lagi nggak sih? Saya coba cek lagi. Oke, terakhir TOR deh. MPPA jelas downtrend ya, ini downtrend, dia lagi sideways di bawah. Support sekarang ada di, kita lihat dulu, 190 sampai 187 lah ya, itu support. Resisten ada di 196 sampai 206 lah ya, itu resisten cukup kuat untuk MPPA. Posisi lagi sideways di area bawah ya, kurang oke. Terakhir TOWR deh. TOWR. TOR masih di atas sih, masih persimpangan atas, jadi masih oke lah selama tidak jebol lebih dari 1200-nya sampai 1220. Kalau masih dijaga di atas, maaf, 1200 sampai 1230, kalau masih di atas itu masih oke, ada potensi retest lagi ke terdekat 1260 sampai 1300 lah, itu resiko cukup kuat untuk TOR ya. Ya, untuk sekarang resiko cukup kuat di 1260, kalau bisa break kemungkinan bisa ke 1300 lah kemungkinan ya. Ya oke, selama 1230-nya dijaga itu masih sangat oke untuk TWR. Persimpangan atas jadi masih ada potensi untuk naik ya. Jadi masih oke lah. Dia masih di persimpangan sideway-nya tapi persimpangan atas. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, tradingnya, usahanya, apapun yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan. Kesehatannya dijaga dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.